Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Selari Fahadina Zaraina dari program studi pendidikan matematika semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 241001006. Saya akan menjelaskan definisi dan karakteristik Islam Nusantara. Yang pertama adalah definisi atau pengertian Islam Nusantara. Islam sendiri merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Islam datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Islam hadir bukan hanya untuk mengislamkan bangsa Arab, tapi juga untuk umat manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sedangkan Nusantara adalah Kepulauan Indonesia atau yang biasa kita sebut wilayah Indonesia. Sesungguhnya Islam Nusantara adalah sebuah istihad untuk menampilkan ajaran Islam yang membumi di Nusantara. Islam Nusantara mengimplikasikan ajaran Islam yang inklusif dengan peradaban bahari dan kontinental yang ada di dalamnya, sehingga ajaran Islam tidak selalu dihadap-hadapkan dengan peradaban Nusantara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang menekankan pada prinsip ajaran yang moderat atau wasatiyah, inklusif, toleran, saling menghormati, tidak mengklaim hanya agama sendiri yang benar, bersatu dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata berhasil mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Sejarah masuknya Islam di Nusantara sendiri adalah berawal dari perdagangan dan juga pernikahan. Lalu ada karakteristik Islam Nusantara. Yang pertama adalah moderasi atau tawasud dan keseimbangan atau tawazun. Islam Nusantara menekankan pentingnya jalan tengah dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Moderat berarti tidak condong ke sikap ekstrim, baik ekstrim kanan atau radikalisme maupun ekstrim kiri atau liberalisme yang kebablasan. Dalam praktiknya, Islam Nusantara mendorong manusia untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Jadi, Islam Nusantara mengajarkan umat manusia untuk bersikap moderat dan seimbang dalam beragama, menghindari sikap ekstrim, serta mampu menempatkan diri secara bijak antara aspek sosial dan individual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah toleransi atau tasamu dan inklusivitas. Islam Nusantara bersikap terbuka terhadap kebebasan, baik perbedaan dalam pandangan keagamaan, mazhab maupun budaya. Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai,
menghargai keyakinan dan budaya orang lain selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Islam Nusantara juga bersifat inklusif, artinya terbuka menerima unsur-unsur lokal yang positif sebagai bagian dari dakwah Islam. Lalu yang ketiga adalah akomodasi budaya lokal. Salah satu kekhasan Islam Nusantara adalah kemampuannya untuk menyerap budaya lokal tanpa kehilangan identitas Islam. Budaya seperti upacara selamatan, tahlilan, peringatan Maulid Nabi hingga dakwah melalui wayang dan gamelan bukanlah bentuk bid'ah sesat, melainkan sarana yang dipakai untuk memperkuat dakwah Islam. Islam Nusantara melihat bahwa budaya adalah sarana yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan keagamaan secara lebih efektif dan membumi di tengah masyarakat. Lalu yang keempat adalah penghormatan terhadap ulama dan guru. Dalam tradisi Islam Nusantara, ulama bukan hanya dilihat sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai panutan moral dan sosial. Etika dalam menghormati kiai atau guru menunjukkan akhlak yang luhur, mencerminkan warisan budaya Timur yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Penghormatan ini juga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keislaman dari generasi ke generasi. Yang terakhir adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara mendorong pengamalan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai ancaman. Jadi, Islam Nusantara menekankan penyebaran ajaran Islam dengan damai dan penuh kasih sayang, sehingga Islam dipahami sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai ancaman atau paksaan. Contoh praktik Islam Nusantara diantaranya adalah yang pertama, tradisi keagamaan yang menguatkan ikatan sosial. Yang kedua, pesantren sebagai pusat etika dan pendidikan. Yang terakhir adalah kemanusiaan dakwah dengan pendekatan budaya, seperti yang dilakukan oleh 9 wali atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Selanjutnya adalah peran Islam Nusantara. Yang pertama adalah menjadi wajah Islam yang damai dan moderat. Yang kedua, menjawab tantangan konflik global. Yang ketiga adalah menjaga keutuhan bangsa dan mencegah radikalisme. Yang keempat adalah membunyikan Islam melalui budaya lokal. Yang kelima adalah memberikan kontribusi untuk pembangunan dan kemanusiaan. Yang terakhir adalah peran santri dan pesantren dalam menyebarkan nilai Islam Nusantara. Tantangan dan kontroversi Islam Nusantara diantaranya adalah yang pertama, ditolak oleh kelompok Islam Puritan. Lalu yang kedua adalah tantangan dari gerakan khilafah. Yang ketiga adalah pengaruh globalisasi budaya. Yang keempat
adalah perdebatan tentang makna Islam Nusantara. Lalu yang terakhir adalah tantangan di era digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.